Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang Cummins ya. Apa itu Cummins? Pada dasarnya Cummins itu hampir sama dengan FCM ya, fuzzy jamming yang sudah saya bahas di vlog saya sebelumnya. Tapi sebenarnya Cummins itu malah harusnya lebih dulu dibandingkan dengan FCM. FCM itu setelah dia ada kendali adaptifnya. Jadi kalau misalnya Cummins aja itu ya masih ori gitu ya, masih orinya Cummins gitu, masih orinya clustering. Nah, gimana sih sebenarnya Cummins itu lebih mudah dibandingkan dengan FCM gitu ya, karena basicnya FCM itu sebenarnya Cummins. Nah, Cummins itu bagaimana? Yang pertama ya teman-teman tahu ya, pertama misalnya teman-teman mengukur ada dua sensor, yaitu sensor 1 dan sensor 2. Misalnya sensor satunya itu adalah suhu, sensor 2-nya itu cahaya. Lalu kemudian ngambil data ADC, di mana data ADC itu kemudian dicari nilai reratanya. Setelah dicari nilai reratanya, kemudian kita mendapatkan istilahnya apa ya? Titik ciri gitu ya, titik ciri dari setiap sensor. Nah, di sensor itu jangan lupa ngambilnya itu dua kondisi ya, ada kondisi 1 dan kondisi 2. Misalnya nyaman dan tidak nyaman misalnya. Nah, kondisi 1 dan kondisi 2 ini diambil nanti akan digunakan sebagai penamaan klasternya juga. Misalnya klaster 1 itu yang nyaman itu 1 gitu ya, sedangkan klaster 2 itu yang tidak nyaman. Lalu setelah itu yang pertama kali dilakukan adalah mencari pusat klaster awal. Misalnya di sini aku kasih rata aja, average ya, rata aja. Kalau teman-teman enggak mau ya udah pakainya salah satu aja. Misalnya ini sebagai titik pusat klaster, ini dan ini gitu ya. 1,16 dan 14,12 misalnya. Nah, nanti kalau setelah itu baru menghitung jarak klaster. Jarak klaster ini dihitung dengan menggunakan Euclidean distance, atau teman-teman bisa biasa familiar dengan rumus Pythagoras gitu ya. Jadi jaraknya itu adalah pengurangan ini dikurangi ini, dikuadratkan, ditambah ini kurangi ini, dikuadratkan, kemudian di akar. Akar dari X min X1 kuadrat ditambah Y min Y1 kuadrat. Selesai. Ini juga sama semuanya ya. Ini yang untuk jaraknya dengan klaster 1, ini yang jaraknya dengan klaster 2. Setelah itu kelaskan. Bagaimana mencari kelasnya? Ya, kemudian ya dicari minimalnya gitu ya. 4,3 dan 12. Yang minimal di 4,3, berarti dia masuk ke klaster 1. Kemudian 0,6 dengan 17,6, yang minimal adalah 0,6, dia masuk ke klaster 1. 3,6 dengan 20, berarti dia ngambilnya yang 3,6. Yang minimal adalah 3,6, yaitu di klaster 1. Begitu pula sebaliknya, 18,3 sama 1,3 itu masuknya ke klaster 2, karena minimalnya di 1,3, dan seterusnya. Lalu setelah itu menghitung minimal jarak gitu ya. Untuk menghitung minimal jarak sebenarnya ya tadi ya, yang minimal berapa? 4,3, 0,6, 3,6, 1,3, 1,6 dan 0,3. Lalu setelah itu menghitung jumlah kuadrat minimal dari jaraknya. Ini dihitung kuadratnya, ini dikuadratkan jadinya 18, 0,6 dikuadratkan jadinya 0,4, 3,6 dikuadratkan jadinya 13,4 dan seterusnya. Lalu setelah itu dijumlahkan, disumming ya, jadinya adalah 37,3. Lalu setelah itu kita lihat mana yang masuk di klaster 1 dan mana yang masuk di klaster 2. Ternyata data 1 sampai data 3 ini masuk ke klaster 1, dan data 4 sampai data 6 masuk ke klaster 2. Masing-masing dicari average-nya. Lalu setelah itu kita juga menghitung jarak antar klaster ya, antar klaster 1 dan klaster 2. Sama ya, pakainya adalah Euclidean distance, di mana X1 X dikurangi dengan X1 dikuadratkan, ditambah dengan Y dikurangi dengan Y1 dikuadratkan, kemudian setelah itu diakar. Selesai.
Next berikutnya adalah kita mencari rasio gitu ya, mencari rasio. Dimana untuk mendapatkan rasio itu adalah jarak antara pusat klaster dibagi dengan jumlah dari kuadrat minimal jarak. Ini kita dapatnya adalah 0,4. Ini yang biasa disebut dengan fungsi objektif gitu ya. Untuk menentukan rasio itu iterasinya itu mau lanjut apa selesai gitu ya. Nah, kalau misalnya rasionya lebih besar dari rasio sebelumnya, maka iterasi akan dilanjutkan. Tapi kalau lebih kecil atau sama dengan, berarti iterasinya selesai, cukup. Nah, ini karena masih di iterasi 1, jadi kita belum punya iterasi sebelumnya ya. Kita harus lanjut dulu. Tapi sebelum lanjut, kita masuk ke pusat klaster baru. Pusat klaster baru itu didapatkan dari sini, guys. Jadi didapatkan dari rata dari setiap klaster. Next, berikutnya kita masuk ke dalam iterasi 1. Di iterasi 1 yang berubah cuman ini, guys. Jadi pusat klaster awal diganti dengan pusat klaster yang sudah terbentuk. Pusat klaster baru kemudian dimasukkan ke sini. Ininya sama persis gitu ya. Nah, kita lihat di sini 0,4. Sebelumnya berapa? 0,45. Ini juga 0,45. Berarti dia sama. Tadi gimana? Kalau rasio sekarang itu lebih kecil atau sama dengan rasio sebelumnya, maka iterasi berhenti. Berarti ini iterasinya sudah berhenti. Berarti selesai di sini ya. Titik pusat klasternya adalah 20,3,1 dan 3,3,2. Nah, kalau digambarkan seperti ini, guys. Gimana gambarinnya? Sudah pernah tahu ya? Ini cara gambarinnya teman-teman pasti sudah mahir lah. Oke, kalau sudah, kemudian kita masuk ke dalam MATLAB-nya. Bagaimana untuk MATLAB-nya? MATLAB-nya gampang sekali ya, guys. Kita bisa mengetikkan comments gitu. Nah, di sini ada semua informasi di dalam comments ada di sini. Tinggal expand all in page gitu ya. Nah, di comment sendiri itu dia cuman ada ini ya. Dia cuman comments, kemudian X itu adalah datanya, K-nya itu adalah ada berapa klaster di situ. Kemudian kita juga bisa lihat ya. Nah, sebenarnya di sini teman-teman kalau misalnya pilih 3 gitu ya, bisa nggak sih coba? Misalnya ini pakai 3 klaster gitu. Tapi ini biasanya jarang-jarang ya comments, FCM itu biasanya pakainya adalah ya sesuai dengan yang diinputkan. Maksudnya kalau misalnya di situ ada 3, ya berarti 3 gitu. Kita nggak spesifik langsung bilang, oh di situ ada 3 klaster, oh di situ ada 2 klaster dan seterusnya. Tapi sebenarnya bisa kalau teman-teman bilang, kalau teman-teman mengelompokkan pakai FCM itu sebenarnya juga bisa juga, cuman jarang. Kadang-kadang seperti ini. Untuk mengelompokkan data awal kita bisa pakai FCM, FSC gitu ya. Jadi misalnya teman-teman punya data tapi nggak tahu sebaran datanya itu sebelah mana aja. Misalnya kalian ngambil data, yang satu adalah normal, yang satu adalah diabetes mellitus. Kalian punya 2 data itu doang. Tapi harus dikasih rentang gitu ya. Maksudnya harus ada level. Misalnya normal, diabetes 1, diabetes 2, kemudian diabetes 3 gitu misalnya. Ada rentangnya. Nah, kalau ada rentangnya seperti itu atau ada levelnya, teman-teman bisa menggunakan FSC terlebih dahulu untuk menentukan dari 2 data tersebut dikelompokkan menjadi 4 data gitu ya. Normal, diabetes mellitus, tipe 1, diabetes mellitus 1, DM2 dan DM3 seperti itu. Baru nanti setelah itu kalau kalian mau pakai FCM baru bisa dikelompokkan pakainya FCM. Nah, ini sudah selesai, guys. Yang kita bisa dapatkan di sini ada IDX, C, sum D dan D ya. Yang kita dapatkan IDX ini adalah dia masuk ke klaster berapa gitu ya.
Oh, yang masuk ke klaster 3 itu cuma satu, berarti emang ini adalah dua klaster gitu ya. Yang masuk ke klaster 3 ternyata cuma satu doang guys, yang lainnya masuk ke klaster 2 dan klaster 1. Kemudian selain itu juga kita punya jarak gitu ya, jarak klaster 1 dengan klaster 2, klaster 2 dengan klaster 3, klaster 1 dengan klaster 3, klaster 2 dengan klaster 3. Lalu setelah itu kita juga punya jarak, setelah jarak ini adalah jarak ya. Kemudian C itu sentroid. Sentroid itu titik pusat klaster. Di titik pusat klaster 1, titik pusat klaster 2, titik pusat klaster 3. Selesai. Lalu selain sentroid kita ada sum D. Nah, sum D ini tadi sudah dibahas ya, itu jarak gitu ya. Kemudian selain itu ini juga ada kuadrat dari kuadrat jarak kelas, kemudian minimal jarak dan kuadrat jaraknya. Ini sudah ada semua ya guys. Lalu setelah itu K-means. Nah, setelah itu baru kita buat gitu ya. Kalau ini kan tadi harusnya 2 klaster gitu ya. Nah, di sini langsung kebentuk di mana FCM K-means itu titik tengah klasternya itu berada di luar, tidak merupakan salah satu dari titik cirinya gitu ya, tidak merupakan bagian dari titik cirinya, tapi dia punya dan itu berbeda dengan titik ciri. Lebih luasan FCM sebenarnya ya, karena titik cirinya itu bukan merupakan titik tengahnya itu bukan merupakan titik cirinya. Nah, mungkin dari K-means itu dulu guys. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditulis di kolom chat. Terima kasih sudah nonton di vlog saya. Jangan lupa subscribe, like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in dak-dak.